Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat Bapak Ibu dosen pengujian kinerja PPG Guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sabirul Kabair dengan NIM 250186906225 LPTK Universitas Nasar Bati Denpasar dengan program studi ilmu pengetahuan alam. Di sini saya mengambil pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup kelas 7 di SMP Negeri 9 Kota Bima. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Begitu aja, gimana? Tutup siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Dimas sudah berjumpa di depan. Bapak absen dulu ya. Ya. Abdul Fatah. Hadir, Pak. Adam. Hadir, Pak. Afan Maulana. Tidak hadir, Pak. Sakit dia. Ya. Aisyah. Sakit. Andra Kumara. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Berarti yang tidak hadir ada 6 orang ya. Ya. Coba semuanya berdiri dulu. Angkatan bajunya masuk. Coba lihat mudahnya. Ya, silakan duduk. Untuk dari sekolah kita duduk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Coba diperhatikan supaya gambar apa di depan? Kucing. Apa perbedaan batu sama kucing? Ya, kita Kucing makhluk hidup dan batu benda mati. Kucing bisa bernafas, batu tidak bisa bernafas. kata. Kucing bisa berjalan, batu tidak bisa berjalan. Ya, siapa lagi yang tahu? Ya, Kucing hewan hidup, bernafas, punya darah, punya bulu. Sedangkan batu benda mati dan tidak bernafas. Ya, baik. Yang kedua, ada gambar ya, mengapa tumbuhan bisa dikatakan makhluk hidup? Siapa tahu? Ya, silakan. Ya, silakan. Karena tumbuhan
bisa bertumbuh? Karena memiliki ciri-ciri dasar kehidupan seperti tersusun dari sel, bernapas, tumbuhan, berkembang biak, membutuhkan nutrisi dan air, serta proses kekerasan. Ya, tepuk tangan buat temannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati serta mengidentifikasi ciri-ciri umum makhluk hidup. Pengertian klasifikasi makhluk hidup ada 4. Pengertian siapa yang tahu? Saya Pak. Ya. Pengertian klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup yang berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Tujuan utama ada 3. Siapa yang tahu? Yang pertama, Mempermudah mengenali makhluk hidup, membandingkan ciri antara makhluk hidup, mempelajari aneka ragaman hayati dengan lebih baik. ya, tepuk tangan untuk temannya. Pengertian klasifikasi makhluk hidup suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya ada 3. Yang pertama, mempermudah mengenali makhluk hidup. Yang kedua, membandingkan ciri antara makhluk hidup. Yang ketiga, keanekaragaman hayati dengan lebih baik. Tujuan klasifikasi ada 4. Siapa yang tahu? Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan antara satu makhluk dengan makhluk hidup yang lainnya. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. 4. Memberi nama pada makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ya, baik. Tujuan klasifikasi ada 4. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan antara makhluk dengan makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama pada makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Siapa yang tahu? Saya. Ya. Yang pertama bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat berkembang biak, yang kelima memberi nama pada hewan yang belum tahu namanya, yang keenam peka terhadap rangsangan, yang ketujuh memerlukan makanan, yang kedelapan mengeluarkan zat sisa, Yang bernapas, siapa yang tahu? Yang bernapas? Ya. Setiap makhluk hidup melakukan pertukaran gas atau proses memasukkan oksigen atau O2 ke dalam paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 atau gas zat-zat sisa. Ya, baik. Yang pertama bernapas. Setiap makhluk hidup melakukan pertukaran gas, proses memasukkan oksigen O2 ke dalam paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 atau gas zat sisa. Yang kedua, siapa yang tahu? Yang kedua, Segera berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. ya, baik. Yang kedua bergerak, berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Yang ketiga, siapa yang tahu? Tumbuh dan berkembang. Ya, silakan. Tumbuh dan berkembang, pertumbuhan, proses bertambahnya ukuran diantaranya atau volume, massa dan tinggi pada makhluk hidup.
perkembangan. Proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kedewasaan. Ya, baik. Bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan, proses bertambahnya ukuran diantaranya volume, massa, Dan tinggi. tinggi, pada makhluk hidup. Perkembangan, proses perubahan menyertai pertumbuhan menuju tingkat kedewasaan. Yang keempat siapa yang tahu? Saya Ya, silakan. menampilkan kemudian, yaitu kemampuan makhluk hidup atau hidup memperoleh atau memperbanyak keturunan. Perkembangan dia, kemampuan makhluk hidup memperoleh atau memperbanyak keturunan. Yang kelima siapa yang tahu? Ada? Yang kelima tahu? Kemampuan makhluk hidup merespon mengenai rasa misalnya cahaya sentuhan cuaca suara. Yang kelima mereka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup merespon atau menanggapi rangsangan, misalnya cahaya, sentuhan, suara. Yang keenam siapa yang tahu? Yang enam silakan. Mengeluarkan makanan. Tumbuhan autotrof atau membuat makanan sendiri. Hewan autotrof atau mencari makanan. Yang keenam mengeluarkan makanan. Tumbuhan autotrof membuat makanan sendiri. Hewan autotrof mencari makanan. Yang ketujuh siapa yang tahu? Ya, silakan. Mengeluarkan zat sisa, misalnya keringat, urin, atau oksigen pada tumbuhan. Baik, yang ketujuh mengeluarkan zat sisa, misalnya keringat, urin, oksigen atau tumbuhan. Yang kedelapan, ya, dimasukkan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Ya, yang kedelapan adaptasi, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Dasar klasifikasi ada 4. Siapa yang tahu yang pertama? Saya Ya. ciri bentuk tubuh atau morfologi, Yang kedua, ya, dimasukkan. Kesamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang ketiga, ya. ciri organ dalam tubuh, Yang keempat, otak. ciri organ dalam tubuh, Yang keempat, manfaat ukuran tempat hidup dan cara hidup. Baik, dasar klasifikasi ada 4. Yang pertama, ciri bentuk morfologi. Yang kedua, persamaan perbedaan yang dimiliki. Yang ketiga, manfaat ukuran tempat hidup dan cara hidup. Yang keempat, ciri organ dalam tubuh. Klasifikasi. Tokoh yang pertama kali yang tahu, siapa yang tahu? saya Carlos Linnaeus. Baik, tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi dari hidup adalah Carlos Linnaeus. Jadi mau tentang klasifikasi dinamakan Taksonomi. setiap tingkatan dari klasifikasi disebut urutan takson pada makhluk hidup. Siapa yang tahu? Ya. Takson tumbuhan. 1. Kingdom atau kerajaan. 2. Divisi. 3. Kelas.
4 ordo atau bangsa, 5 famili atau suku, 6 genus atau marga, 7 spesies atau jenis. Ya baik, takson tumbuhan, kingdom atau kebudayaan. Yang kedua divisi. Yang ketiga kelas. Yang keempat ordo atau bangsa. Yang kelima famili atau suku. Yang keenam genus atau marga. Yang ketujuh spesies atau jenis. Takson hewan sudah tahu? Ya. Takson hewan yang pertama kingdom atau kerajaan, yang kedua filum, yang ketiga kelas, keempat organ atau bangsa, yang kelima famili atau suku, yang keenam genus atau marga, yang ketujuh spesies atau jenis. Baik. Urutan takson pada makhluk hidup ada 2, takson tumbuhan dan takson hewan. Takson tumbuhan ada 7. Yang pertama kingdom, kerajaan. Yang kedua divisi. Yang ketiga kelas. Yang keempat ordo atau bangsa. Yang kelima famili, suku. Yang keenam genus atau marga. Yang ketujuh spesies atau jenis. Takson hewan ada 7 lagi. Yang pertama kingdom, kerajaan. Yang kedua filum. Yang ketiga kelas. Yang keempat ordo atau bangsa. Yang kelima famili atau suku. Yang keenam genus atau marga. Yang ketujuh spesies jenis. Klasifikasi ada 5 kingdom. Yang pertama apa? Animalia. Yang kedua? Monera. Yang ketiga? Yang keempat? Fungsi. Yang kelima? Planet. Ya. Klasifikasi ada 5 kingdom. Yang pertama Animalia. Yang kedua Monera. Yang ketiga Protista. Yang keempat Plantae. Yang kelima Fungsi. Kemarin Bapak sudah bagikan kelompok. Dari 4 kelompok ya, kelompok 1 dan ini, yang kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Sama ada berapa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Langkah kerjanya, lakukan pengamatan beberapa objek yang di bawah. Perhatikan apakah objek tersebut memiliki ciri hidup seperti tercantum pada tabel di bawah. Kemudian catatlah hasil pengamatanmu pada tabel.
Silakan duduk berkelompok ya. Kelompok satu udah belum? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Sudah. Kelompok satu coba maju di depan untuk presentasi di depan. Perwakilannya 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai klarifikasi makhluk hidup. Dalam itu, kami akan memperkenalkan nama kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad. Di sebelah saya, Nama saya Kelompok Kelima. diserahkan kepadanya untuk membaca. Nama objek 1. Pohon bergerak. Pohon bisa bergerak dengan bantuan angin. Tumbuh dan berkembang iya. Bernafas iya. Berkembang dia tidak. Memerlukan nutrisi iya. Tekad terhadap rangsang iya. Objek kedua, sepeda. Sepeda bisa bergerak dengan bantuan manusia. Tumbuh dan berkembang tidak. Bernafas tidak. Berkembang biak tidak. Memerlukan nutrisi tidak. Tekad terhadap rangsang tidak. Objek yang ketiga, singa. Bergerak iya. Tumbuh dan berkembang iya. Bernafas iya. Berkembang biak iya. Memerlukan nutrisi iya. Tekad terhadap rangsang iya. Objek yang ketiga, meja. Bergerak tidak. Tumbuh dan berkembang tidak. Bernafas tidak. Berkembang biak tidak. Memerlukan nutrisi tidak. Tekad terhadap rangsang tidak. Objek yang kelima, mobil. Bergerak dengan bantuan manusia. Tumbuh dan berkembang tidak. Bernafas tidak. Berkembang biak tidak. Memerlukan nutrisi iya, karena mobil memerlukan bensin. Tekad terhadap rangsang tidak. Objek yang terakhir atau yang keenam, bisa bunga. Bisa bergerak dengan bantuan angin. Tumbuh dan berkembang iya. Bernafas iya. Berkembang biak tidak. Memerlukan nutrisi iya. Tekad terhadap rangsang iya. Dari hasil pengamatan, apakah objek yang mempunyai ciri yang sama? Ada, yaitu pohon dan bunga karena sama-sama dapat bergerak dengan bantuan angin. Ada juga mobil dan sepeda yang dapat bergerak dengan bantuan manusia dan tidak dapat bernapas. Tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Kesimpulannya adalah atap, pohon dan bunga yang dapat bergerak dengan cara yang sama. Ada juga ciri-ciri dari atap makhluk hidup yang berbeda. Ya, terima kasih buat yang pertama. Tepuk tangannya buat teman-temannya. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok 3? Tanggapannya? Nggak ada. Kelompok 2? Kelompok 4?
Kasih ya, aku yang gitu gimana ya? Baik, buat kelompok yang satu sudah bagus. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok kami. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Talita Kaira dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Fadlur Ramadan. Setelah itu kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ciri-ciri objek. Objek pertama, pohon. Pohon bisa bergerak, dibantu oleh angin. Tumbuh dan berkembang, iya. Bernapas, tidak. Berkembang biak, iya. Memerlukan nutrisi, iya. Pekat terhadap rangsang, iya. Objek kedua, sepeda. Bergerak, tidak. Tumbuh dan berkembang, tidak. Bernapas, tidak. Berkembang biak, tidak. Memerlukan nutrisi, tidak. Pekat terhadap rangsang, tidak. Objek ketiga, singa. Bergerak, iya. Tumbuh dan berkembang, iya. Bernapas, iya. Berkembang biak, iya. Memerlukan nutrisi, iya. Pekat terhadap rangsang, iya. Objek keempat, meja. Bergerak, tidak. Tumbuh dan berkembang, tidak. Bernapas, tidak. Berkembang biak, tidak. Memerlukan nutrisi, tidak. Pekat terhadap rangsang, tidak. Objek kelima, bergerak, iya. Objek kelima, mobil. Bergerak, iya. Bergerak, dibantu oleh manusia dan mesin. Tumbuh dan berkembang, tidak. Bernapas, tidak. Berkembang biak, tidak. Memerlukan nutrisi, ya. Memerlukan bensin. Pekat terhadap rangsang, tidak. Objek yang keenam, bunga. Bergerak, ya. Dibantu oleh angin. Tumbuh dan berkembang, ya. Bernapas, tidak. Berkembang biak, ya. Memerlukan nutrisi, ya. Pekat terhadap rangsang, ya. Dari hasil pengamatanmu, adakah objek yang mempunyai ciri yang sama? Iya, ada dua objek yang sama, yaitu tumbuh-tumbuhan. Mereka sama-sama memerlukan nutrisi dan cara merawatnya. 2. Tuliskan kesimpulan dari pengamatanmu. Kesimpulannya adalah kita bisa tahu kalau ada benda yang bisa bergerak dan tidak bisa bergerak, bisa bernapas dan tidak bisa bernapas, dan bisa memahami apa itu hidup dan benda mati. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dulu di depan. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak. Masih tepuk tangan buat kelompok 4 ya.
Baik, Pak Guru mau jelaskan dulu ya. Pak. Objek yang pertama ada pohon. Pohon bisa bergerak dengan bantuan angin. Tumbuh dan berkembang, ya. Bernapas, ya. Berkembang biak, ya. Memerlukan nutrisi, ya. Dekat terhadap rangsangan, ya. Objek yang kedua, sepeda. Sepeda bisa bergerak dengan bantuan Manusia. ya. Tumbuh dan berkembang, tidak. Bernapas, tidak. Berkembang biak, tidak. Memerlukan nutrisi, tidak. Dekat terhadap rangsangan, tidak. Yang ketiga, ada singa. Bergerak, ya. Tumbuh dan berkembang, ya. Bernapas, ya. Berkembang biak, ya. Memerlukan nutrisi, ya. Kita terhadap rangsangan, ya. Seperti keempat ada menjal. Bergerak, tidak. Tumbuh dan berkembang, tidak. Bernapas, tidak. Berkembang biak, tidak. Memerlukan nutrisi, tidak. Dekat terhadap rangsangan, tidak. Mobil yang kelima. Bergerak dengan bantuan manusia. Tumbuh dan berkembang, tidak. Bernapas, tidak. Berkembang biak, tidak. Memerlukan nutrisi, karena mobil memerlukan bensin, bahan bakar. Dekat terhadap rangsangan, tidak. Poin ke-6 ada bunga. Bisa bergerak dengan bantuan angin. Tumbuh dan berkembang, ya. Bernapas, ya. Berkembang biak, tidak. Memerlukan nutrisi, ya. Dekat terhadap rangsangan, ya. Dari hasil di atas, pohon dan bunga karena sama-sama dapat bergerak dengan bantuan angin juga mobil dan sepeda, dan dapat bergerak dengan bantuan manusia dan tidak dapat bernapas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, pohon dan bunga yang dapat bergerak dengan cara yang sama. Ada juga ciri-ciri daripada makhluk hidup berbeda. Kelompok yang mana mau maju di depan? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan refleksi tentang pembelajaran kami hari ini. Kami sekelompok merasa senang karena bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan takson pada makhluk hidup. Lanjut. Itu aja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang pertama maju di depan. Maju. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan kami dari kelompok 4 merasa senang, bahagia karena bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan beda
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mana diulang lagi ya. Fokus semangat tadi ya. Fokus 1. Fokus 2. Fokus 3. Fokus 1, 2, 3. Fokus semangat. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mohon Dimas untuk ayat di depan. Teman-teman, yang kita ulang marilah kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kembali dulu. Terima kasih sudah pimpin doa di depan kita. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.